Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bimma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'un wa ba'du. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu rahimakumullah, sengaja doa awal tadi kita ulang lagi, kemudian kita tambah Rabbi auziqni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa takhilni ya ibadikas sholihin. Coba Ibu kita biasakan untuk berdoa lebih awal ini. Kita membiasakan diri tadi pembuka majelis itu sama dengan doa mau belajar, sama dengan doa ketika Ibu mau baca Al-Quran, mau zikir, mau baca Iqra, sama. Dan itu indah sekali, insya Allah akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang istiqomah dalam zikir pagi dan petang. Monggo Ibu, dan rasa syukur dalam surat An-Naml 19 itu silakan untuk diamalkan Ibu. Nah itu Ibu rahimakumullah awal dari doa kita pembuka. Mudah-mudahan kita semua sama Allah akan diberikan jadi hamba yang selalu istiqomah, menjadi ibu yang sholihah, yang muslimah istiqomah, sekaligus bisa memberikan warna ya dalam keluarga khususnya dan umat pada umumnya. Ibu rahimakumullah, monggo kita mulai belajar bersama dalam rangka posisi anak. Kemarin minta tema Bunda Ella itu. Jadi tema yang kita kupas hari ini nanti mungkin pernik-pernik yang terkait dengan posisi anak ataupun tipologi anak sama. Ya, ini dipandang dari segi syariat Islam. Ini seperti apa? Tentunya nanti akan terkait Bunda dengan tugas kita sebagai seorang ibu atau orang tua Ibu. Jadi posisi anak itu adalah nanti akan dikupas tuntas ya. Dalam Al-Quran ini banyak sekali. Walaupun nanti yang saya ambil mungkin cuma 4 atau 5 poin. Sebelumnya Ibu sedikit uraian singkat bahwa anak orang tua ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dalam rangka manusia itu selalu akan berpasangan. Ya, dari sana mulainya. Berpasangan itu manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Kemudian dia diciptakan dalam sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain. Maka Allah di situ memberikan warna kepada kita, sekaligus menciptakan kita antara perempuan dan laki-laki biar mawaddah rahmah atau mawaddah wa rahmah, dimulai dari sakinah. Nah Ibu, mulai dari situ itulah pernikahan, itulah perkawinan, itulah ilmu munakahat. Fikih munakahat adalah seputar tentang ilmu pernikahan yang mana nanti ujungnya ataupun hasilnya prioritas utama adalah anak Ibu. Nah, maka di situ Rasulullah mengingatkan lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar. Dari 4 persoalan itu maka walidin ya, itu maknanya apa? Ketika kamu akan menjadikan ataupun tujuan pernikahan itu adalah menciptakan atau punya anak, salah satunya, bukan menciptakan ya, tapi tujuan perkawinan salah satu sunnah Rasul itu adalah mempunyai anak keturunan yang soleh dan solikah. Itu maknanya ada 4 kia tadi. Jadi dari
wali maliha, bagaimana pertimbangan dari harta, wali hasabiha, pertimbangan dari nasab, keturunan, ya. Kemudian wali jamaliha, itu apakah dia cantik atau ganteng atau rupawan, ini baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian walidiniha, dari 4 itu kalau semua ada, maka yang bagus adalah utamakan satu fatwar, itu adalah maka utamakan yang dari 4 itu adalah agamanya, walidin. Seperti itu Ibu. Ini adalah anjuran Rasulullah dalam rangka inilah sunnahnya. Maka orang yang sengaja tidak mau nikah itu adalah tidak menjalankan sunnahnya Rasul. Ini monggo Ibu. Jadi jangan sampai ada niat tidak mau menikah. Nah ini bagian dari sunnah yang harus kita kupas. Kemudian apa hubungannya Ibu? Karena saya tidak membahas tentang munakahat, yang kita bahas adalah tentang posisi anak. Nah, anak adalah amanah Ibu, ya. Kenapa Allah menciptakan bahwa ketika orang menikah itu ada keturunan yang diharapkan? Kata Rasulullah, anak itu adalah kupu-kupunya surga. Anaknya siapa saja. Maka di situ diingatkan bahwa ketika Allah menciptakan anak, kullu mauludin, ya, dan seterusnya, bahwasanya anak itu diciptakan Allah dalam kondisi fitrah, suci. Anak, lihat, begitu anak keluar itu suci dari rahim, alam arham orang tuanya. Mau dibawa kemana anak itu? Apakah akan diberikan karakter Majusi, karakter Nasrani, dan karakter Yahudi, atau Yahudi, Nasrani, dan Majusi? Tergantung tanggung jawab orang tua. Bagaimana anak akan dibawa kemana anak itu? Disinilah nanti akan kita kupas. Posisi yang nyaman, zona nyaman yang harus kita ambil Ibu. Bagaimana seorang ibu, seorang muslimah harus tahu posisi anak yang benar menurut syariat itu seperti apa. Ketika sudah diingatkan dalam hadis sahih Muslim bahwa anak itu fitrah dalam kondisi suci, maka pastikan jangan sampai salah mau dibawa kemana oleh orang tuanya. Akan dilanjutkan apakah dia Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi. Maka insya Allah kita akan selalu membawa anak kita dalam koridor syariat Islam. Maka di sini diingatkan yang pertama adalah posisi anak atau tipologi anak yang pertama, al-mal wal banun jinnatul hayatid dunya. Luar biasa Ibu. Nah, di surat ini nanti kalau tidak salah dicek dalam surat Al-Kahfi, yaitu di ayat 46. Di situ diingatkan betul oleh Allah bahwa anakmu itu menjadi perhiasan dunia. Ya. Jadi harta benda dan perhiasan dunia. Maka tipologi yang pertama atau posisi anak itu akan ditempatkan oleh Allah menjadi bahan yang sangat indah dan bahagia, sekaligus damai dan apik. Karena apa? Anakmu itu almal wal banun jinnatul hayatid dunya, bahwa harta benda kamu dan sekaligus menjadi perhiasan dunia. Masya Allah Ibu, ternyata anak posisi Islam memang luar biasa. Ya, memposisikan anak sebagai harta benda, bahkan perhiasan dunia. Kemudian di situ juga diingatkan oleh Allah bahwa hati-hati, anakmu juga adalah akan menjadi musuh bagi kamu. Coba Ibu, kalau tadi tadi perhiasan dunia, maka yang kedua ternyata Allah mengingatkan anak menjadi musuh bagi kamu. Kamu itu adalah orang tuanya, maksudnya bapak ibunya utamanipun. Ingat Ibu, adalah bahwa anak menjadi musuh bagi kita apabila kita salah dalam mengolah, mendidik, mendampingi. Nanti dicek dalam surat At-Taghabun di ayat 14. Ya. Kemudian juga posisi yang ketiga, Allah juga mengingatkan bahwa anakmu, hati-hati loh, akan menjadi fitnah. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu begitu indah
tapi juga begitu mengingatkan, menjadi hudalinas, petunjuk betul bagi manusia. Hati-hati bunda, tipologi atau posisi anak yang ketiga adalah menjadi fitnah. Apa dasar hukumnya? At-Taghabun di ayat 15. Nanti dicek. Jadi nuwun sewu, surat-suratnya nanti dicek di rumah saja. Ya, Ibu rahimahullah, masih ada lagi bahwa anak juga menjadi amanah. Ya, itu jelas. Ibu harus paham betul. Oh, ternyata itu anak itu amanah titipannya Allah. Ya, di situ diingatkan dalam surat Al-Furqan surat ke-28 di ayat 74. Kalau ibu nanti cek dalam surat itu, diingatkan bahwa anak kita menjadi amanah yang luar biasa, tanggung jawab kita, Bu. Ternyata posisi anak yang ada dalam di dunia ini tidak main-main. Kita itu bukan berarti sekedar tadi. Maka saya buka dulu bahwa tujuan pernikahan, yaitu awalnya orang menikah itu untuk apa sih? Jadi nikah itu jangan waton. Apalagi kalau mulai nikahnya sudah tidak benar. Saya yakin di sini tidak ada, tapi ini untuk pembelajaran kita semua sebagai seorang muslimah yang istiqomah, ya, yang mana kita punya tugas, Ibu, untuk memberikan bahwa ilmu yang sudah kamu peroleh, apakah sudah kau amalkan dan sudah kau tularkan, coba Ibu, kepada orang yang membutuhkan. Itu maknanya adalah silahkan mendakwai kanan kiri kita, muka belakang kita. Dimulai dari idda bin nafsik, dari diri kita sendiri dulu, kemudian keluarga. Coba Ibu, amanah dalam surat Al-Furqan, kalau tidak salah surat ke-28 itu, nanti di ayat 74. Salah satunya di situ diingatkan amanah ini dasar. Kemudian yang terakhir saya ambil 5 saja, bahwa anak kita posisinya akan menjadi apa? Qurrata ayun walladzina yaqulu, gitu ya. Di situ Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Masya Allah, ini sangat indah, luar biasa Ibu. Ya, jadi di situ diingatkan oleh Allah bahwa anak kita akan menjadi dambaan, menjadi qurrata ayun. Ya, nah di situ, maka di situ diingatkan oleh Allah, inilah sejuk dipandang mata, gitu ya, indah kalau melihat anak itu maceles ayem. Nah, ini juga tanda-tanda kalau kita melihat anak malah jengkel, malah jelei anak dhewe padahal, gitu ya. Ada juga malah bosen nongos anaknya Bali, malah harus mulai kabeh diberesi. Kok ndak dijipuk anaknya semuanya misalnya. Berarti itu perlu dipertanyakan besar. Karena anak ada di dalam ranah itu, di rumah itu, tergantung pola pendidikan orang tuanya, Ibu. Ya, nun sewu. Nah, disinilah memang betul diingatkan. Monggo kita mulai dulu. Yuk kita bahas dari tipologi posisi yang sudah diurai tadi, Bunda. Dari al-mal wal banun jinatul hayatid dunya. Diingatkan, hati-hati, anakmu menjadi harta benda kamu, mal, harta benda kamu dan perhiasan dunia. Maknanya adalah, mari, bagaimana ya Rasulullah? Ini terkait dengan hadis, ya. Bagaimana biar kami selamat? Biar kami memposisikan sebagai orang tua itu bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena hati-hati loh Bunda, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanya kita tentang bagaimana hal anakmu, Ibu, masuk dalam ranah pertanyaan di yaumul hisab. Bahkan dimulai, ada yang mengatakan di alam barzah itu ditanyakan, marrabbika, man kitabuka, marrasulika. Tadi Ibu baca rodi, tadi udah dipandu ya, rodi itu bilai roba sampai selesai. Maka doa itu diulang-ulang bagus banget. Dan Ibu biasakan gitu loh, setiap pagi dan sore. Karena nanti kita mungkin di sini fasih, tapi ditanya di sana belum tentu loh bisa menjawab. Maka membiasakan yang benar itu adalah kewajiban kita. Jangan membenarkan yang biasa. Ini menjadi kunci. Biasakan yang benar, titik. Dan jangan pernah membiasakan yang membenarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Itu menjadi slogan Bunda bagi kita. Kembali,
Maka ya Rasulullah, biar selamat bagaimana? Setelah tadi Don Sewu pertanyaan tadi, hei, bagaimana hal tubuhmu? Bagaimana hal sisa umurmu ketika di dunia? Bagaimana hal harta kamu? Ada dua pertanyaan. Dari mana kamu peroleh dan untuk apa kamu gunakan, Ibu? Ibu, setelah itu ditanya, ya Rasulullah, lewat Rasulnya dan malaikat, ya, ada percakapan yang begitu apik, yang dasar. Di situ diingatkan bagaimana pola sampai saya sebagai orang tua biar bisa menyelamatkan posisi saya sebagai orang tua untuk mendidik dan mengarahkan anak ibu. Kemudian di situ dijawab, ketika Allah mencerminkan di situ bahwa anak adalah almal wal banun jinnatul hayatid dunya, maka pastikan tugas kamu sebagai orang tua adalah menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Ketauhidan itu apa? Mengesahkan Allah. Memastikan kepada anak kita bahwa Allah itu hanya satu. Ini kewajiban orang tua, Ibu. Allah yang wajib disembah. Yuk, Bun. Ini tidak main-main loh. Jadi jangan jadi orang tua, khususnya ibu ini. Kalau bapak itu nomor 11 nanti, karena tugas bapak satu, jihad untuk mencari nafkah, itu utamanya. Walaupun ada kontribusi dalam rangka nanti juga untuk mendidik. Maka ibu menanamkan ketauhidan, akhlakul karimah, menguatkan akidah. Ini dari awal. Ajari anakmu mengenal Allah. Nanti terkait ya, Bun, bahwa anak lahir diazani, gitu ya. Ini bagaimana hadisnya, ibu juga harus paham. Sebenarnya kalau kita kupas secara tuntas, tidak ada kok bayi lahir kok diazani. Azan itu apa? Azan itu adalah panggilan sholat. Sebenarnya kalau kita kupas tuntas, tidak ada itu dasarnya. Artinya dasar itu sebuah ucapan, kalau dicari hadisnya sahih tidak ada. Karena azan itu panggilan sholat, tapi bagaimana? Walaupun itu sifatnya lemah atau dhaif, bagaimana, apakah boleh? Dibolehkan apabila itu menjadikan ibadah yang sifatnya adalah untuk apa? Ada keseimbangan yang di situ sahih. Misalnya, mengenalkan Allah dalam rangka tidak ada pemahaman bahwa anak lahir azan harus seperti itu. Kalau mengharuskan, mewajibkan, itu yang keliru. Tapi kalau mengenalkan dalam rangka ini loh, Allahu Akbar, oh itu panggilan azan, maka bukan mandek di situ. Kelirunya manusia, azan itu sudah mandek. Nanti apa? Begitu fase anak dari alam arham sudah, ini kan 9 bulan, 4 bulan, 10 hari, 9 bulan, begitu keluar, tugas bapak hanya azan. Selebihnya tuh udah tidak urusan. Anake kenal Allah itu sholat ora ngerti. Maka jangan heran di era sekarang, Bun. Begitu ibu menyekolahkan anak di Salsabila, mungkin di Muhammadiyah, mungkin di IT yang sudah basicnya Isa, tapi begitu keluar dari dasar, punah sudah di SMP-nya. Banyak yang kayak gitu. Kemudian bagaimana pola pendidikan ini terus? Maknanya adalah ketika kamu mengenalkan azan, jangan mandek, jangan stagnan di situ, lanjutkan. Untuk apa? Ketika kamu baca Al-Quran, dekatkan anak. Ketika kamu sholat, dekatkan anak. Walaupun bayi, sekarang nggak ada alasan loh, najis. Siapa bilang gitu? Berarti ibunya ndak. Blek. Non sewu. Di era sekarang nggak ada. Tergantung kita. Apalagi semua pakai pampers dan semuanya, ya. Terlepas dari itu semua, apapun itu teknis saja. Tapi seorang beriman, saya katakan, muslimah yang istiqomah, yang amanah adalah selalu menjaga taharahnya, kesuciannya. Maka jangan pernah meninggalkan habis mandi wudhu. Biasakan itu, ibu. Menjadi contoh yang luar biasa. Dari pagi ini tadi. Kemudian mandi sore, wudhu lagi. Pagi, mandi wudhu, dihiasi setiap mau sholat silahkan. Kalau masih ada gantung wudhu, nggak apa-apa. Coba ibu. Apakah kita sudah seperti itu dari wudhu saja? Hari ini kita evaluasi, ibu. Almal wal badun jinnatul hayatid dunya. Hati-hati dengan itu. Anak, hati-hati harta benda kamu dan menjadi perhiasan dunia. Tapi kalau kamu salah mendidik,
kamu yang akan masuk neraka duluan, hai orang tua. Coba ibu. Maka kita kenalkan Allah. Silakan mengenalkan Allah dengan cara apapun. Ibu, ketika ibu sholat apalagi ini, sebenarnya kalau dari awal begitu, ketika orang tua, saya kebetulan juga guru BP juga ya, di samping guru agama, gitu ya. Kalau di sekolah dasar itu sebenarnya BP nggak ada, tapi banyak sekali kasus yang luar biasa di SD itu. Orang tuanya sudah bingung, harus mulai anak kelas 4 sudah kacau. Karena masa peralihan yang sangat luar biasa. Ternyata pola yang saya cek selama ini adalah semua adalah pendidikan karakter yang kurang pas. Hasilnya, efeknya dari semua itu adalah jedanya apa? Orang tuanya di rumah bagaimana tidak menjadi uswah yang baik. Yaitu tadi, begitu lahir bapaknya mbok dimanapun ditunggu azan. Dan setelah itu mbok ngelenter kemana? Artinya ketika anak fase sudah dipulang 1 bulan, 2 bulan, itu terus mantau. Jangan dikira begitu anak lahir dititipkan alastabirabbikum qalu balas sahidana. Diingatkan oleh Allah ketika roh sudah ditiupkan kepada calon bayi atau rahim, rohnya kepada bayi, maka begitu bayi keluar dari alam rahimnya ibu, saat itulah usia emas. Ya, otak anak itu langsung menyadap yang sangat luar biasa ibu. Maka usia emas menurut Al-Quran itu 0 sampai 2 tahun. Itu yang utama. Usia emas itu artinya apa? Anak di dalam rahim sudah tahu apa yang dilakukan oleh ibunya, langsung masukkan otaknya. Anak ditiupkan roh, langsung begitu keluar langsung menyadap apa yang dilakukan oleh ibu, bapak dan sekitarnya. Hati-hati loh bun. Maka di dalam rumah itu apabila bapak ibunya bertengkar, apalagi ngomong yang tidak bermanfaat, suka misuh-misuh apa, daftari binatang ada masuk di situ misalnya, jangan dikira anak kita itu sudah nyadap bun. Begitu dia bisa ngomong, udah akan menirukan karena sudah yang mindsetnya yang di situ langsung. Itulah usia emas. Sebaliknya, ketika dalam rumah itu dihiasi bagaimana? Ada Al-Quran yang dibaca, murotal yang dibaca, kemudian ada hal-hal yang sifatnya adalah hal-hal kebaikan-kebaikan kepada Allah. Jangan juga heran. Maka apa? Ibu membaca Al-Quran, ibu menghafal di juz 30, itu langsung dicerna oleh anak kita, disoting oleh anak kita. Begitu anak bisa ngomong usia 2 tahun, kemudian apa? KB itu usia 3 tahun. Ya kelompok belajar 3 tahun ke sana. Sudah mudah sekali. Bagaimana sudah hafal? Doa mau makan dijahirkan, doa mau minum, makan minum, kemudian doa setelah makan minum, doa mau tidur. Semua itulah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Menjadi contoh mengenalkan bahwa Allah itu Tuhanmu. Allah yang wajib disembah nak. Itu maknanya jangan dituntut anak harus bisa sholat, tapi dicontohi, diajak ibu itu biar melihat. Karena apa? Anak belum ada kewajiban, tapi anak sudah ada pendidikan di situ, sudah ada mulai. Ibu paham gak maksudnya? Karena apa? Kalau ibu memaksakan anak 3 tahun ibu tuntut, ayo wajib sholat, dibetet. Yang salah siapa? Orang tuanya, baik ibu, bapak dan ada yang di rumah itu. Karena anak di bawah mumayyiz, anak di bawah balik belum ada secara fikih kewajiban hukum untuk masalah sholat. Tetapi mengenalkan itu mulai dari kandungan. Paham ibu? Itulah mengenalkan Allah menjadi yang wajib disembah. Tentunya nanti macam-macam. Ya, juga ada teknis yang di samping sholat juga ngaji, juga cerita. Mau tidur itu biasakan mendongengnya itu yang Islami, coba misalnya seperti itu. Jangan kancil nyolong timun, nanti suami nyolong tenanan. Itu dia, kancilnya diibaratkan, itu akan menjadi langsung mindsetnya itu. Apalagi diibaratkan kancil yang ada di rumah itu, nanti manggilnya kancil terus. Ibu hati-hati loh bun. Ibu mengucapkan, ibu memanggil anak kita, atau ada yang di rumah kita kan kadang keluarga besar ya, ucapan ataupun sebutan yang tidak biasanya. Misalnya dia gemuk banget, gendut. Dia selamanya akan gendut, manggil tantenya atau siapapun.
Coba, ini hati-hati betul itu. Itulah almal wal banun jinatul hayatid dunia. Oke, kemudian untuk uraian yang kedua tadi, anak menjadi apa, Bun? Musuh. Ada apa? Ketika diingatkan oleh Allah, bagaimana ya Rasulullah? Iya banyak, jangan dikira. Hei, hati-hati. Anak dan harta bendamu akan jadi musuh bagi kamu. Jadi justru musuh kita itu bukan orang yang jauh, Bunda. Anak kita sendiri. Bun, di era yang saat ini jangan heran Ibu. Ya, yang sangat modern katanya seperti ini, tapi saya banyak sekali modern jahiliyah menurut saya. Ya, di situ adalah diingatkan banyak sekali kasus bagaimana seorang anak kandung berani membunuh ibunya atau bapaknya sendiri. Seorang anak bagaimana mencaci maki, mengolok-olok, bahkan bertengkar dengan dahsyat, omongan-omongan yang sangat menyakitkan kepada ibu bapaknya, Ibu. Bukan hanya durhaka. Maka yang kedua itu, tanamkan kepada anakmu apa? Birrul walidain. Biar tidak menjadikan anak itu menjadi musuh bagi kamu. Didik mereka, luruskan mereka, dampingi mereka. Apa itu birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Bun, orang tua kita secara fikih, secara hukum, itu anak kita itu ada dua. Ketika dia di basic sekolah, orang tuanya adalah bapak, ibu, guru. Tanamkan itu. Tapi ketika di rumah, orang tua yang sesungguhnya adalah bapak ibunya. Itu terapkan, kasih tahu pada mereka. Sehingga apa? Anak itu tahu etika, adab. Gitu loh. Di sekolah tetap menganggap bahwa ibu bapak gurunya seperti bapak ibunya. Sehingga ada apapun dia curhat. Dia mengatakan bukan menang-menang nyolong. Gitu ya. Bukan menang-menang dia akan tidak tertib. Karena pendidikan itu kebanyakan sudah ditanamkan yang begitu bagus, apik, tapi begitu di rumah buyar. Boro-boro ketemu bapak ibunya, ketemu aja sudah malam, bapaknya belas gak pernah tahu perkembangan anak, apalagi perkembangan sekolah. Rapot aja gak pernah ngambilin, ya toh, wes urusanmu, nak lagi. Persoalannya bukan gitu. Ketika bapak seperti itu, ibu cerdas, dekati bapak. Dengan cara apa? Dengan cara Islami bijak. Tawasobil haq, tawasobil sobar, tawasobil markamah, itu kuncinya Ibu. Ketika dalam keluarga pengen menciptakan anak yang dahsyat, yang solihah, maka kita harus ciptakan dulu keharmonisan pada suami. Monggo caranya gimana? Kalau bapaknya mungkin tidak peduli, Ibu ngambil cara yang pasti, ngambil makna-makna yang pas. Jangan baru pulang di parkir kendaraannya, ibu sudah ngomel-ngomel. Pak, anakmu lho nilainya mending apik. Misalnya, bapak nggak tahu apa-apa, sudah mana bilang anakmu juga. Emang ibu nggak punya anak ini? Ibu nggak kontribusi apa? Kadang-kadang kenapa begitu? Karena lisan perempuan ini suka begitu, mengedepankan emosional. Gimana? Jadi kalau marah sama anak, bapak nggak tahu apa-apa langsung kena imbasnya, apalagi kalau pas tanggal tua, gitu loh. Sekarang nggak ada, sekarang tergantung ya Bun, tanggal tua juga kalau di swasta malah gajiannya tanggal tua, ya toh. Sekarang bukan tanggal, tapi persoalannya ini semua hilangkan. Jahiliyah itu, persoalan jahiliyah, enggak orang beriman, apalagi nih komunitas di majelis taklim azizah, enggak harus bisa minimal apa? Memulai yang lebih baik, biarin nggak tanggal. Ini pasti mungkin dari TK. Ini banyak sekali yang tutup tahun ya Bun ya. Ibu rahimakumullah, itulah yang diingatkan oleh Allah untuk kita semua. Bahwasanya ternyata birrul walidain itu nanti sampai ke ujungnya, ngeri loh Bun. Bagaimana nanti di situ saya tidak tidak mencontohkan yang lebih panjang, nanti tidak malah bahas itu karena banyak sekali. Di situ dengan bagaimana seorang ibu yang begitu sakitnya dengan hanya kata-kata, ternyata Allah juga marah karena ridhonya orang tua. Ibu adalah ridhonya Allah, harus baliknya Ibu. Dan seperti itu, maka birrul walidain pastikan untuk memberikan pendidikan pada anak kita. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Anak menjadi fitnah. Masya Allah Ibu. Apa contohnya? Banyak Bun. Kalau kita salah mendidik Ibu,
Kalau kita membiarkan pergaulan dengan bi'iyah atau lingkungan-lingkungan kita di luar sana, ibu sudah mencontohi bagus, tapi hanya sekedar omongan, tidak memantau, tidak membuka action. Membukanya apa? Misalnya, ketika anak kita sekolah, pastikan tasnya disiapkan, kemudian dibuka. Kalau udah mulai SMP, SMA tidak mungkin, tapi tetap ngecek. Maka pendekatan itu dimulai sejak kecil. Pendekatan itu ibu yang mulai dekat, gimana Dek? Tanya kabarnya. Dek minta tolong ya? Coba bahasa-bahasa minta tolong, minta maaf, itu pastikan biasakan di rumah. Dek minta tolong ibu dibantu. Walaupun le nyapu ya mek maknyu, udah Bu, isa-isa karo merengut ya ben. Kemudian kok belum bersih, jangan dicaci, jangan diundomono, biarin aja. Ya, coba kita memulai itu. Sehingga apa? Hasilnya nanti Bunda seperti itu. Hasilnya nanti jangan sampai anak itu membenci kita dengan pola kita yang mungkin minta tolong. Apalagi ibu nggak pernah minta tolong. Dek, nyapu kayak depan. Ibu wes kuat wes ora turu gitu ya. Apa nih bapakmu kayak? Wah, malah mulai sampai bapak-bapak. Ya, bapak disangkut padahal bapaknya nggak tahu apa-apa. Sama di atas lagi, untung bapak nggak denger. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Maka yang terjadi Dek, bangun. Maka membangunkan anak biar tidak jadi fitnah ada mulai membiasakan ibu sudah bangun sebelum subuh, bahkan sudah tahajud akhir. Kemudian apa? Ibu mau sholat subuh itu sudah mulai dibangunkan anak itu. Kuncinya adalah jangan sampai membiarkan anak tidur terlalu malam. Gitu loh. Ibu sudah bangun, sudah sholat apa? Sudah ibu mulai bangunkan. Jadi jangan dibangunkan ketika sudah ini gitu loh. Sudah masih malam banget. Nanti anak akan berat. Tapi ketika akhir sudah, kemudian kita ada perjanjian kontrak. Bukan hanya kontrak belajar ya, kontrak sama anak. Dek, yuk gimana yuk kita dirikan yuk biar kita semua masuk surga bareng misalnya. Kita bangun ya nanti jam 4, jam setengah 4. Misalnya seperti itu. Nanti ibu yang enggak usah ngerujuk misalnya. Boleh anak wis blek bener memang harus digerujuk. Gitu loh. Ibu harus tega untuk pendidikan karakter itu. Gerujuk itu artinya ya rasa ember, gitu ya. Artinya diciprati air pakai gayung. Kemudian anak kalau sudah terbiasa gitu, ibunya mulai nggak bangun udah 3 kali loh. Ibunya trek itu anak sudah melayu kalau udah terbiasa karena ibu mesti akan ambil air gitu. Kan kayak gitu. Tapi kalau anak yang belum terbiasa gitu, Bu arep nggak usah ember ya tenang aja gitu kan. Gimana ini? Ngejak. Dan saya seperti itu Bun. Nah Ibu rahimakumullah, baterainya enggak ya Bun? Tes. Ya. Atau mati di sana. Dicek baterainya. Ibu rahimakumullah, jadi kaitannya pun ya, monggo nanti dia aja. Kayaknya habis Bun. Habis baterainya kayaknya. Ibu rahimakumullah tadi terkait dengan masalah birrul walidain, alhamdulillah nggih. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah apa? Anak menjadi fitnah tadi. Nggih, monggo. Itu contohnya begini. Dan saya bisa minta disudahi ini. Ibu rahimakumullah mohon maaf nggih. Jadi gitu Bun. Ini memang tidak main-main ya. Jadi fitnah itu gini Bunda. Jangan sampai kita biarkan ketika sudah pertolongan di rumah dicontoh dengan bagus. Anak akan menjadi kerasan nyaman, curhat pada ibunya, curhat pada ayahnya, curhat pada kakaknya, bukan pada temannya, cari teman di luar sana Bun. Sehingga jangan heran ketika tidak dicontohi semacam itu yang terjadi apa Ibu? Jangan salahkan anak dengan pergaulan yang bebas. Sehingga tahu-tahu apa? Dikabari anak SMP kelas 2 ibunya dipanggil hamdul apanya. Jadi dia itu ternyata apa? Hamil duluan. Yang seperti itu, tahu-tahu kelas 3 SMP segera. Mending kalau sekolahnya masih mau menerima, silakan ikut ujian. Kalau enggak, keluarkan. Apalagi kelas 2 SMP itu masa-masa anak mulai pola obah dan kiprah. Artinya apa? Fase dia mulai ini, coro-coronya itu apa ya istilahnya, aksinya itu sudah lebih gitu ya. Jadi mulai fase yang itu, kemudian SMA kelas 1 sudah lerep, kelas 2 mulai lagi
puber-puber. Gitu ya. Kemudian kelas 3 mulai. Nah, yang seperti ini ibu mempelajari psikis anak, harus tahu. Sehingga apa? Psikis itu nggak usah belajar psikologi nggak, tapi minimal tahu loh. Kalau ibunya rajin ngaji itu paham kok. Oh, anakku kok perkembangannya semacam ini. Kuncinya satu ibu. Ketika ibu sholat apapun, ibu, yaudah yuk sholat, ibu sudah berwudu. Yaudah yuk dan seterusnya. Tapi ibu sudah mencontohi dengan baik. Jangan sampai anak kita menjadi fitnah. Bahkan yang modal yang membeberkan semua keburukan ternyata anak kita sendiri, ibu. Karena apa? Tidak suka dengan orang tuanya. Sehingga apa? Di luar sana dia akan membuka aib keluarga kita. Itulah anak menjadi fitnah, ibu. Kemudian amanah. Coba ibu, bagaimana Rasulullah? Kemudian dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan, hai Muhammad katakan, wa idza salaka ibadi ani fa inni qarib. Muhammad, katakan kepada para umatmu ya, bahwa aku itu begitu dekat banget loh dengan mereka, dengan umat-umatmu yang di dunia itu dekat banget. Qarib itu ibaratnya di dada kita, Bun, di dalam kolbu kita. Allah itu di sini, di dalam hati kita, bukan di arsy. Aras itu langit, arsy, langit. Bukan di sana, tapi begitu dekat. Maka apa? Para orang tua semua umatku bilangin padanya. Dalam rangka apa? Jangan sampai selamatkan anak-anaknya. Dengan cara bagaimana ya Rasulullah? Ujibu da'wati idda'an wal yastajibu li wal yu'minu bi. Katakan pada para orang tua bahwa mereka suruh minta kepadaku setelah mengolah, setelah mendidik, menyayanginya dengan bagus, dengan cara yang mencontoh yang baik, maka suruh minta kepadaku. Ujungnya minta itu berdoa, Bun, serahkan, karena anak adalah amanah, titipanku, kata Allah. Anak itu titipan Allah, Bun. Walaupun itu dari rahim kita, tapi titipannya Allah. Maka dididik, dibenarkan, diluruskan, didampingi, disayangi dengan baik, dengan maksimal, dicontohi. Karena ibu menjadi uswah, menjadi contoh, bukan hanya mendikte, menyuruh, duting. Kayak karena pun kata-kata mungkin ibu, ibu sendiri saya yakin tidak. Mungkin tetangga kita ada yang seperti itu. Gimana caranya ibu ngambil celah, jangan sampai itu nular, virus nular pada kita atau anak kita. Kalau ada seorang ibu yang seperti itu di tetangga dekat kita, pelan-pelan ibu punya kewajiban loh itu. Ajak ngaji alon-alon, dicek kira-kira ki nggone Yusuto kae iki salat ora to. Ya, oh ibune, maka pelan-pelan, jangan hanya dicaci, dimaki, tapi bagaimana celah itu, kapan ya saya doakan dulu sama Allah. Ya tadi, uji budakwati idadaan, doakan semua tuh pada Allah. Ya Allah, buka mata hati sisi. Itulah celah bahwa anak kita menjadi amanah ibu. Ya, maka di situ diingatkan bagaimana ya Rasulullah biar bisa amanah. Penawarnya kuncinya adalah aqimis shalah, dirikan salat, tegakkan salat di rumahmu, Bun. Itu solusi untuk orang tua, bahwa rumah kita jadikan ladang baiti jannati. Mulai dari sholat dulu, sebelum apa-apa jadikan rumah kita sholat dulu. Artinya apa? Sholat itu adalah satu keluarga itu jangan sampai ada yang tidak sholat, termasuk anak yang kecil. Diajak, yaudah yuk kita wudu, walaupun ngerawat gak apa-apa. Aku udah wudu loh ma, ayo wudu lagi, belum sempurna. Anak TK dituntut begitu. Salah ibu itu, ibu yang harus ngaji yang kayak gitu, ngaji fikih. Kalau ibunya kayak gitu, caranya adalah bagaimana, ikutkan terus. Kecuali yang sudah SD pun kelas 1-2 gak masalah, keliru wudunya gak apa-apa, terus luruskan mereka. Mulai kelas 4 atau kelas 3 kalau di SD saya, udah langsung kelas 6, oh wajib. Begitu lulus jangan sampai keluar kelas 6, wajib bisa bacaan sempurna, gerakan sempurna, sampai ke zikir sempurna. Yang uji saya sendiri. Maka kalau sudah yang uji besok Bu Sri, waduh tenanan pecah. Betul, itu betul-betul. Dan inilah mungkin saya dikatakan macan gak apa-apa.
Gitu, macan untuk akhirat. Tapi begitu sayang saya rangkul, walaupun saya tegas dan sesak gini, tapi saya rangkul dia. Setelah selesai, kenapa Bu Sri begitu? Kamu tahu nggak? Tak sayang Bu. Bahkan saya itu selalu bawa sesuatu kalau ke sekolah itu, karena untuk ribet anak. Untuk apa macu? Bagaimana anak itu betul diolah seperti itu? Tapi sayangnya begitu pulang, apalagi ada belajar di rumah atau libur lebih dari 1 pekan, balik beto. Saya salah sopo gitu loh. Saya tuh heran. Di sekolah sudah dari guru, bahkan bukan guru, cleaning service sampai kepala sekolah semua yuk mencari contoh. Bukan hanya guru agama yang tugas. Saya nggak peduli walaupun dia kepala sekolah. Saya nggak mau cari kepala sekolah. Nggak bebas kemana-mana. Artinya bebas itu dalam rangka mabur kemana-mana. Artinya apa? Begitu sudah selesai itu, yang terjadi apa? Sekolah kondusif, semua menyesuaikan. Azan semua tinggalkan. Yuk kita jamaah. Jangan hanya menuntut anak kita bisa duha, bisa sholat zuhur jamaah, sementara SDM-nya tidak. Begitu Bu, tegas. Ini tanggung jawab ke Allah, nggak main-main. Walaupun awalnya dibenci. Oh iya. Ini ibu juga begitu. Maka di situ dirikan sholat semampunya. Kemudian bapaknya belum, anak-anak sudah, ini pelan-pelan maghrib. Yuk, ibu cerdas lah lewat anaknya yang disayang. Pak, sholat yang disuruh anaknya. Silakan. Kok papa nggak sholat? Nanti papa akan kena neraka sendiri. Kata siapa? Kata bunda. Misalnya kayak itu, nggak apa-apa. Jadi kayak gitu itu coba dibiasakan bunda. Dan indah loh. Posisi anak yang diingatkan oleh Al-Quran itu indah, ternyata dalam mendidiknya. Kemudian anak cerdas kalau udah dibiasakan sejak awal. Anak itu nanti akan menjadi apa? Menjadi guru di rumah itu. Jadi ibu nggak usah repot-repot. Bapak ayah bengkaleng kayak ngopo kah? Itu malu dengan anak yang kecil. Allah nanti yang mulai, yang nyetir itu Allah, yang membuka juga Allah ibu. Maka jangan pernah lupa doa untuk anak setiap ibu habis sholat. Robbi habli minas sholihin. Doakan. Kemudian setelah itu sebut, ya Allah, karuniakan pada anakku soleh misalnya. Namanya soleh. Jadikan dia soleh. Karuniakan pada anakku solihah. Misalnya Siti. Dan seterusnya. Sebut namanya lebih cetha. Allah itu suka yang lebih cetha loh Bu, nek minta. Gitu nggih. Jadi monggo dirikan sholat. Wajibnya dulu aja. Setelah itu nanti yuk kita sunah. Sunahnya jangan dituntut anak-anak. Nanti lama-lama. Kalau kelas 6 enggak apa-apa. Kalau masih anak enggak apa-apa. Nanti enggak usah terlalu dituntut. Jadi intinya aqimis sholat. Tegakkan sholat, dirikan sholat di rumahmu. Jangan sampai rumah kamu dijadikan oleh malaikat seperti apa? Kuburan. Hati-hati loh Bun. Rumah tidak pernah untuk sholat wajib ataupun sunat atau jamaah atau zikir, apalagi ngaji, maka rumah kita hampa. Bahkan rumah seperti kuburan akan diciptakan di rumah kita. Buktinya apa? Ibu di rumah sendiri tidak pernah kerasan, senengin nonggo melulu atau keluar shopping kemana. Pokoknya nenek omah kira kerasan intinya. Cermati loh Bun. Nanti dicek sampai rumah. Aku kira omah kok ora kerasa, ora nyaman, berarti rumah kita banyak setannya. Betul itu. Setan yang paling dasar dua. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Setan laki-laki, ya Allah selamatkan setan laki-laki dan perempuan Bun, dimulai dari kamar mandi kita. Hati-hati Bun. Tapi bukan hanya di kamar mandi, rumah-rumah kamar kita di semua ada setannya. Maka dirikan. Kalau orang yang suka ngaji, dikeraskan dikit waktu subuh atau waktu tahajud atau waktu apalah, silakan. Tidak pernah mau setan masuk rumah kita. Di samping ibu harus tahu, jangan sampai cenderamata ataupun hiasan-hiasan di ruang tamu ada patungnya. Ini juga bagian fikih yang ibu harus paham. Selama rumah ada patungnya atau hiasan yang sifatnya binatang yang bernyawa, maka malaikat juga tidak mau masuk di sana. Yang ada adalah setan-setan yang selalu tidak pernah mau pergi, apalagi dihiasi tidak ngaji dan tidak sholat dan seterusnya. Gitu nggih. Jadi monggo, ini betul-betul ibu harus paham. Jadi kalau hiasan itu hiasan yang ini aja, termasuk nanti ini fikih, pembahasan fikih, nanti tidak malah kemana-mana ya. Kemudian ibu, ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita tidak didoakan oleh malaikat Allah, karena ibu rajin ngaji setiap Sabtu ya, semacam ini doa malaikat disuruh oleh Allah. Doakan si fulanah yang terus di majelisku,
sampai ke rumahnya masing-masing. Begitu gitu ternyata di rumah kita banyak setannya. Ada patung diingu di situ, ada anjingnya juga. Misalnya nunggu makan rumahnya bagus, nggak usah ikut-ikut, ya. Coba kita mulai pola itu. Oke, yang terakhir, Ibu. Pola anak, tipologi anak adalah qurrata di situ. Walladzina yaqulu di situ ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, di situ diingatkan oleh Allah bahwa tipologi qurrata a'yun adalah apa? Sejuk dipandang mata. Lihat anak senang, Masya Allah. Ya, ayam tentrem celes. Maka setiap melihat anak kita, ya Allah rasanya, kemudian kita doakan. Ketika ibu keluar rumah atau di sekolah, melihat anak-anaknya orang, cek lihat, doakan bun. Itu adalah amalan yang akan masuk surga. Yang mana yang kita doakan tidak tahu yang mendoakan anaknya siapa. Kita lihat, ya Allah, jadikan mereka ya Allah generasi yang kuat. Rabbi habli minas sholihin. Itu sudah mewakili. Jadi laki-laki perempuan kecil-kecil main di sana. Jadikan mereka ya Allah anak soleh dan solehah. Udah mereka. Itu ladang yang luar biasa. Seorang lisan ibu solehah muslimah yang peduli, ada empati di situ. Empati yang sangat luar biasa. Apa? Mendoakan anaknya orang lain. Dan ini akses ke surga bunda. Suatu saat nanti yang kita doakan dari sekian anak, mungkin yang banyak itu ketika ibu jemput di sekolah dan sebagainya. Itu ada yang geret tangan kita. Ketika kita dapat kesulitan, bunda, dulu aku kau doakan Allah nanti. Kan ada catatannya di mana bun? Ibu malah gak percaya. Sambil dong ngaji apa? Ya di malaikat rokib dan atid dong. Setiap hari kan kita diikuti dua malaikat. Saat itu ibu melakukan kebaikan, qurrata a'yun, mendoakan anaknya orang, mendoakan ibunya yang susahnya, Masya Allah, mendoakan bapaknya yang sulit diajak di jalan benar. Dan ibu, walaupun itu suaminya, tetangga kita ikut mendoakan. Jangan ikut di situ, tapi ikut mendoakan saja, gitu ya. Didoakan dan seterusnya. Jadi semua keempatian kita itu masuk dalam golongan qurrata a'yun. Seorang ibu yang bisa mengcover, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ibu, kesimpulan ibu, waktunya sudah habis ya. Ibu rahimahullah, jadi posisi anak secara Al-Quran ataupun syariat Islam adalah satu, anak sebagai harta benda dan perhiasan dunia. Yang kedua, anak menjadi musuh bagi kita, maka hati-hati. Kemudian yang ketiga, anak menjadi fitnah. Yang keempat, anak adalah amanah. Yang kelima, anak adalah qurrata a'yun. Kemudian penawarnya atau solusinya adalah apa? Yang pertama, tugas kita sebagai orang tua setelah Allah memberikan posisi itu, maka tugas kita sebagai orang tua satu, apa? Mengenalkan ketauhidan, mengenalkan Allah yang menjadi apa? Yang wajib disembah. Yang kedua, tadi apa? Mengenalkan juga sifat atau watak birrul walidain atau menghormati kedua orang tua. Kemudian yang ketiga solusinya apa tadi bunda? Aqimis sholat. Apa? Dirikan sholat di rumah kalian. Yuk dirikan sholat. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat apa bun? Setelah ini tadi ada amanah, ada qurrata a'yun. Apa yang keempat solusinya adalah tanamkan kepada anakmu kesederhanaan. Jangan sombong, jangan takabur. Itu bun, penting loh bun solusinya. Kenapa? Karena intinya ibu, sekaya apapun mampunya kita sebagai orang tua, ketika anak-anak itu sefasenya di sekolah dimanapun, tetap pastikan anak bisa bersosial dengan sesamanya, anak bisa berinteraksi dengan bagus dengan kawan-kawannya, dan anak tetap bersahaja ibu. Fase anak SD, jangan dibelikan motor, apalagi mobil, ya toh. Mobil-mobilan gak apa-apa sih. Nah kemudian apa? Anak sefase SD terus diberikan untuk bersosialisasi dengan sesama. Suruh minta, Dek tolong ya, ini diantarkan ke bude sebelah. Walaupun namanya Bu Yayu, biasakan bude. Itu makhluk yang luar biasa, menghargai dan mendekatkan.
Gimana Bu di perumahan boro-boro kok Budayayu kenal aja enggak, pagar ditutup terus. Orang yang selalu tidak pernah membuka pagar pintu, nanti di akhirat akan sendiri. Hati-hati loh Bun, Ibu harus tahu tambah ilmu ini. Udah pagarnya ditutup terus, ditinggikan, tambah tembok lagi. Ngingok aja pakai kecil itu, nggak kelihatan. Masya Allah. Besok di akhirat itu mau begitu. Siapa yang mau tuh jajari? Nggak ding, nggak usah ya. Jangan Bun. Kalau perlu pagar boleh untuk untuk keamanan silakan, tapi yang bersaja. Tetap ibu harus berinteraksi dengan tetangga. Belum dikatakan iman seseorang sempurna apabila belum bisa menghormati tetangganya, apabila belum bisa menghormati tamunya. Tentunya tamu itu kita juga harus paham nanti, karena saya nggak bahas pernik tamu, maka minimal ibu tahu. Maka jangan egois. Begitu udah tutup wes belas anak ketok. Keluar hanya jemput anak ke mall. Ada yang gitu? Banyak ya Bun ya. Masya Allah. Yo banyak. Yo kalau yang merasa masih begitu sampai rumah mulai pulang, sampai rumah nanti jangan lepas dari istighfar. Ibu G, sampai masuk rumah. Karena Rasul mencontohkan begini yang terakhir. Kalau kamu merasa banyak dosa dan kamu memang selalu ingat Allah, yakinlah Allah akan mengampuni kamu. Syaratnya 3, bertaubat. Taubatnya gimana? 1, kalau Rasulullah mencontohkan istighfar 100 kali. Jangan pelit bakhil, istighfar habis sholat 3 kali lagi, itu pun tidak khusyuk. Karena apa? Remote sudah di belakangnya sini. Begitu sholat cak-cak, remote sudah dicepet-cepetkan, tidak disuku anaknya. Masya Allah. Setelah apa? Karena acaranya sudah paham banget, melebihi ini ya. Jadi betul-betul ini jangan sampai tinggalkan yang seperti itu Bunda. Yuk mulai. Nggih, monggo. Intinipun Bunda itu kesimpulannya jadikan bahwa diri kita menjadi hamba Allah yang semampu kita. Allah tidak menuntut yang banyak. Mastata'tum, semampu kamu untuk lebih baik. Gitu ya Bunda ya. Lebih baik daripada kemarin. Ngaten? Nggih. Ngaten Bunda, mudah-mudahan bermanfaat dan kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang selalu dilindungi Allah, dipanjangkan umur, yang manfaat, yang barokah, sehingga bisa. Ternyata Bun, masih banyak sekali ilmu Allah yang belum kita kaji. Artinya apa? Yang menyangkut diri kita, ya Allah, saya masih seperti ini, maka jangan kau ambil nyawa saya dulu ya Allah. Gitu ya Bun. Panjang umur, yang manfaat, yang barokah. Ngaten? Mungkin nasrul minallah wa tanqari, mohon maaf, terusnya. Saya langsung ini nggih, tutup, tidak usah pakai doa toh. Ngaten nggih. Gimana? Oh, pakai doa. Mohon maaf Ibu, monggo kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita seorang hamba atau ibu yang salehah muslimah nggih, istiqomah, dan kita akan diselamatkan dalam rangka mendidik putra-putra kita di rumah Ibu, sehingga kita akan menjadi ibu yang selalu menjadi uswah yang baik dan bisa dituntun ke jalan syiratal mustaqim. Kita istighfar dulu Bunda. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi habli minas sholihin, rabbi habli minas sholihin, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashiyan wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka syukral alafiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakhratil maut
wa najata minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ibu. Yang seterusnya nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.